Banyak sekali memakan makanan yang terlalu asam itu bisa menyebabkan sakit pada gigi kita. Nah, kok bisa? Ya, bisa. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray, bray, bray. Di video kali ini, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang banyak muncul di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaan itu adalah, kenapa sih gigi kita bisa sakit? Atau penyebab gigi sakit kita itu karena apa? Apa karena ulat yang telah menggerogoti gigi kita, yang lambat laun menghancurkan gigi kita? Tidak semudah itu kita menyalahkan ulat gigi yang tiba-tiba datang lalu merusak gigi kita dengan tiba-tiba. Lalu sebenarnya apa penyebab sakit gigi kita? Yuk kita bahas. Tapi gini. Jadi apa sebenarnya yang keluar dari gigi kita saat kita berobat ke tukang gigi, lalu keluar dari dalam gigi kita semacam ulat? Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang keluar dari dalam gigi kita yang berlubang itu sebenarnya bukanlah ulat gigi. Akan tetapi yang keluar dari dalam gigi kita itu adalah sisa-sisa makanan yang sudah membusuk, yang kita sangka sebagai ulat gigi. Dan atau sisa-sisa dari aktivitas bakteri yang merusak gigi kita, dan sisa-sisa itulah yang terlihat oleh kita seperti sebuah ulat gigi. Di sini saya akan menguraikan penyebab sakit gigi itu sendiri. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Penyebab sakit gigi yang pertama adalah karena gigi sensitif, yaitu lapisan email atau lapisan enamel gigi yang bagian luar itu sudah mengalami penipisan atau mengalami kerusakan. Dan mengapa gigi sensitif itu terasa ngilu atau terasa nyut-nyut dan sakit? Itu karena memang lapisan dalam daripada email gigi itu sudah mulai terekspos oleh lingkungan luar, di mana lapisan dalam itu disebut juga dengan dentin, dan di dalam dentin itu terdapat serabut-serabut saraf yang menghantarkan rasa sakit dari lingkungan luar ke saraf bagian yang terdapat di dalam dentin itu sendiri. Nah, sekarang penyebab gigi sensitif itu sendiri apa? Yang pertama adalah karena menyikat gigi terlalu keras. Menyikat gigi terlalu keras itu bisa merusak lapisan luar gigi. Bukan itu saja, dia juga bisa membuat gusi kita menjadi turun, atau yang disebut juga dengan resesi gingiva, dan bisa juga membuat iritasi pada gusi. Oleh karena itu, maka sikat gigilah secara perlahan-lahan saja, tidak perlu terlalu buru-buru dan tidak terlalu keras-keras. Dan juga yang paling penting, memilih sikat gigi yang tidak kasar, karena sikat gigi yang kasar juga bisa melukai dan merusak gigi kita. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara memilih sikat gigi itu? Bagaimana cara kita memilih yang paling terbaik? Untuk itu, maka kami sudah membuatkan video terdahulu tentang bagaimana cara untuk memilih sikat gigi yang baik dan benar. Di video ini kami sertakan linknya ya, silahkan tonton, dan ini sangat bermanfaat buat Anda dalam memilih sikat gigi yang beredar di pasaran. Yang kedua adalah kebiasaan menggemeretakkan gigi atau yang disebut juga dengan bruxism. Pernah nggak kita melihat ada saudara atau sahabat-sahabat kita saat tidur pada malam hari, kita mendengar ada suara kretek, kretek, kretek. Suara itu adalah suara gemeretak giginya. Dan kalau sering dilakukan, saat sadar ataupun tidak sadar, maka yang terjadi adalah gigi kita akan semakin menipis. Dan saat terekspos lapisan dentinnya, maka gigi akan menjadi ngilu dan terasa sakit. Penyebab gigi sensitif yang ketiga adalah karena kebiasaan memakan makanan yang asam. Faktanya adalah kebiasaan makanmu itu bisa mempengaruhi kesehatan gigi. Dan banyak sekali memakan makanan yang terlalu asam itu bisa menyebabkan sakit pada gigi kita. Nah, kok bisa? Ya, bisa. Karena apa? Makanan asam itu bisa merusak lapisan luar gigi atau yang disebut juga dengan erosi enamel. Yang keempat adalah kebiasaan mengkonsumsi makanan atau minuman yang panas dan atau makanan dan minuman yang dingin. Yang kelima adalah kebiasaan menggunakan obat kumur. Obat kumur yang mengandung alkohol itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada lapisan luar gigi. Yang ketujuh adalah memiliki riwayat penyakit lain. Misalnya adalah riwayat penyakit asam lambung. Karena penyakit asam lambung yang tinggi itu juga bisa merusak lapisan email gigi. Nah, Bray, itu dia 7 hal yang menyebabkan gigi kita menjadi sensitif. Maka hindari 7 hal tersebut ya. Dan gigi sensitif itu adalah penyebab yang pertama yang kita bahas yang menyebabkan sakit gigi. Penyebab kedua yang menyebabkan sakit gigi adalah karena tumbuhnya gigi bungsu. Jumlah keseluruhan gigi kita itu ada 32. 28-nya tumbuh lebih awal. Dan sisanya ada 4 gigi yang disebut juga dengan gigi bungsu. Tumbuhnya itu pada usia 18-25 tahun. Dan biasanya gigi bungsu yang 4 ini pada rahang atas 2 dan pada rahang bawah 2. Biasanya pada sebagian orang gigi bungsu ini tumbuh dan kemudian menimbulkan masalah. Misalnya kemiringan dan lalu mendorong gigi sebelahnya.
Atau bisa juga di atas gigi bungsu ini tumbuh gusi yang berlebih yang disebut juga dengan operculum. Dan cara mengatasinya adalah dengan bedah operculektomi, yaitu diambil sebagian gusi yang berlebih tersebut dengan cara dipotong. Penyebab gigi sakit yang ketiga adalah karena penyakit gusi. Gusi yang mudah berdarah, gusi yang mudah bengkak, gusi yang mudah sensitif. Selanjutnya penyebab sakit gigi yang keempat adalah karena karies gigi. Karies gigi adalah karena sisa-sisa makanan dan aktivitas bakteri. Awalnya sisa-sisa makanan ini kita biarkan dan tidak kita sikat dengan baik. Maka sisa makanan ini dalam waktu 24 jam kita tidak menyikat gigi kita akan terjadi selapis tipis plak. Lalu kemudian aktivitas bakteri ini lama-kelamaan akan menghancurkan lapisan gigi kita. Penyebab sakit gigi yang kelima dan yang terakhir adalah karena penumpukan dan pembusukan gigi. Awalnya karena karies tadi, lalu kemudian kita tidak mengobati karies itu tadi dengan cara ditambal atau dirawat saluran akar, maka dia akan terus-menerus merusak pada bagian paling terdalam pada gigi atau yang disebut juga dengan lapisan pulpa, lalu kemudian terus-menerus menembus lapisan akar gigi. Dan ketika menembus lapisan akar gigi, maka dia akan menjadi abses, yaitu tumpukan-tumpukan nanah di dalamnya. Dan itu akan terasa sangat sakit sekali dan bengkak pada bagian gusi hingga pipi kita akan terlihat menjadi bengkak. Nah itu dia Bray, kami sudah menyampaikan penyebab-penyebab sakit gigi. Dan kalau kita sudah tahu penyebab-penyebab sakit gigi tersebut, maka harusnya kita menghindari apa-apa yang menjadikan gigi kita menjadi sakit. Kalau kita mengetahuinya sejak dini, maka kita bisa menjaga gigi kita agar tidak menjadi sakit. Maka hindarilah hal-hal yang tadi saya sampaikan, 5 poin tersebut. Maka sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan sakit gigi ini? Bagaimana menuntaskan dan mengatasi rasa sakit gigi ini secara alami? Ya, itu kan yang kamu mau. Seringkali kamu bertanya bagaimana caranya untuk mengatasi sakit gigi tanpa harus pergi ke dokter gigi. Nah, sekarang saya akan membagikan kepada kamu semua bagaimana caranya agar menghilangkan rasa sakit pada gigi kita itu secara alami di video saya selanjutnya. Oke, tonton terus ya Bray. Videonya ada di link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu bertanya, apakah cabut gigi bisa menyebabkan kematian? Jawabannya tidak, Bray. Iya benar. Kalaupun terjadi kematian, itu bukan karena proses pencabutan, tapi kondisi sistemik tubuhmu atau kondisi mulutmu yang tidak mengindikasikan untuk dilakukan pencabutan, tapi tetap kekeh melakukan pencabutan. Itu kayak kamu minum air putih, lalu tiba-tiba kamu mati. Kamu nyalain air putih yang menyebabkan kematian. Padahal kamu nggak tahu kalau di dalam air putih ada yang mencampur sianida. Jadi yang menyebabkan kematian bukan air putihnya, tapi zat racun lain yang dicampurkan ke dalamnya. Lalu apa yang mesti diperhatikan sebelum pencabutan gigi dilakukan agar terhindar dari kemungkinan terburuk hingga kematian? Sebelumnya, jika kamu suka informasi yang kami sajikan, segera subscribe akun Dokter Gigi Muda dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Bray, kamu harus hindari kondisi-kondisi berikut ini sebelum melakukan pencabutan, yaitu seperti punya penyakit diabetes, menderita hipertensi, ibu hamil, penyakit jantung, sinusitis, penyakit kanker, gigi masih sakit saat dicabut, dan terdapat pembengkakan atau peradangan pada gusi. Untuk lebih memahami mengapa semua kondisi tersebut berpengaruh terhadap proses pencabutan gigi, bahkan bila diabaikan bisa fatal dan menyebabkan kematian, telah kami bahas pada video sebelumnya. Tonton selengkapnya ya, kami sertakan link di kolom deskripsi bawah ini. Pencabutan gigi juga berisiko menimbulkan komplikasi. Apa saja sih komplikasinya? 1. Menyebabkan infeksi atau proses penyembuhan yang lambat, umumnya disebabkan karena kebiasaan merokok pada saat penyembuhan. 2. Lubang bekas gigi yang telat dicabut dapat terasa nyeri, mengeluarkan rasa atau bau, terutama ketika Anda tidak mengikuti petunjuk perawatan setelah pencabutan dari dokter. 3. Risiko gangguan saraf yang dapat menyebabkan nyeri atau bahkan mati rasa pada bibir, lidah, dagu, gigi, dan gusi. Komplikasi ini umumnya bersifat sementara, tapi bisa juga menjadi permanen dan selamanya. Berikut petunjuk perawatan setelah pencabutan untuk membantu proses pemulihan dan menghindari komplikasi pasca pencabutan yang kamu lakukan sendiri di rumah. 1. Gigit kapas yang ditempelkan di gusi tempat gigi yang dicabut untuk menghentikan perdarahan dan membantu terbentuknya bekuan darah. Tetap tempelkan kapas selama 3-4 jam. 2.
Kompres gusi dengan es segera setelah prosedur cabut gigi selesai dilakukan untuk mengurangi pembengkakan. Bungkus es dengan handuk kecil atau letakkan di dalam kantong. Jangan tempelkan es secara langsung ke gusi atau kulit. 3. Konsumsi obat yang diresepkan oleh dokter seperti obat pereda sakit atau antibiotik. 4. Konsumsi makanan yang lembut misalnya yogurt, puding, sup, atau buah-buahan seperti alpukat dan pisang. Hindari makanan yang keras hingga sepekan pasca tindakan. 5. Jangan menggunakan sisi mulut yang sakit untuk mengunyah makanan. 6. Jangan minum menggunakan sedotan setidaknya hingga 24 jam pasca tindakan karena akan mengganggu pembukuan darah di gusi tempat gigi dicabut serta menyebabkan nyeri dan perdarahan. 7. Disarankan untuk beristirahat 24 jam pasca tindakan dan tidak melakukan aktivitas berat. 8. Hindari berkumur selama 24 jam pertama. Setelah 24 jam, berkumurlah dengan air hangat yang dicampur dengan setengah sendok teh garam. 9. Saat menggosok gigi, jangan mengenai gusi tempat gigi yang dicabut. 10. Jangan merokok karena bisa memperlambat proses penyembuhan. 11. Hindari menyentuh area yang sakit dengan lidah. Demikian Bray, sampai jumpa di video dokter gigi lainnya. Kamu boleh bertanya apapun terkait gigi dan mulut di kolom komentar dan request pembahasan yang kamu butuhkan. Tapi sebelumnya bantu subscribe akun Dokter Gigi Muda dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.